Bapak ini berani-beraninya cari pengacara. Cari pengacara kan berat, Pak. Halo teman-teman, balik lagi bersama Ferry Syam and Lawyer dari Kediri. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang terpercaya dan terbaik di wilayah Kediri, yaitu Pak Ferry ya di sini. Pak Ferry, gimana kabarnya? Baik Mas. Baik ya. Oke, kelihatan garang banget ya pengacara gitu ya. Luar biasa. Oke. Nggak, jangan merendah lah Pak gitu. Bapak punya kualifikasi untuk lawyer ini. Iya. Oke. Pak Ferry, kita boleh kenalan dong ya? Boleh dong. Sementara gini Mas. Gimana? Saya bukan cewek ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita kenalan Pak ya. Ya. Santai aja. Santai gitu. aja. Oke. Pak Ferry ini siapa gitu? Jelaskan Pak Ferry itu, deskripsikan siapa Pak Ferry gitu. Ya, Kita pengen tahu Pak ya. saya ini dimulai dari mana dulu nih? Ya boleh, misalkan nama jenengan asal mana ya. gitu, boleh Pak. Ya, ayo. Itu ketawa Pak. Oh, kameramennya kurang ajar emang. Ya ketawa. Iya. Jadi Cuma gini, diketawain, oke. ya. Saya pengacara sekaligus pengusaha. Wah, keren, oke. Di sini saya kok bingung saya ngomong. Bingung. Pancing lah ngomong apa gitu. Oke, namanya jenengan siapa? Saya Nama lengkap. Ferry Syam. Oke. Ya, Ferry Syam ini. Oke. YouTube yang dikelola kan namanya Ferry Syam. Ferry Syam and Lawyer. Nah, Oke. Ferry Syam and Lawyer ini salah satu subdivisi dari PT Ferris Yuliati Jaya. Oke. Alamatnya di Kediri, Belabak ya. Ya, Jawa Timur. Oke. Jawa Timur. Bapak ini berani-beraninya cari pengacara. Cari pengacara kan berat, Pak. Siapa bilang berat? Berat loh. Sangat harus hukum ya kan. Makanya urusannya kan sama hukum gitu. Ya. Hukum kan ini bahasa teknis yang Mas ini semua berat. lulusan apa? Kalau saya lulusan seadanya lah pokoknya. Pokoknya lulus gitu ya. Oke, kalau saya dari manajemen Pak lulusnya. Oke. Kita kan di sini yang ditanya Pak Ferry, kenapa Pak Ferry tanya saya? Pengen tahu juga. Tahu kamu nanya ke saya juga pengen nanya kamu. Oke, gitu ya. Ya. Tapi kita penasaran nih, penontonnya itu penasaran Pak Ferry itu siapa? Udah jelas Pak Ferry Syam sebagai pengacara, alamatnya di Kediri. Bapak Ferry ini lulusan apa? Berani aja berkacara gitu loh. Ya, saya lulusan di salah satu universitas di Kediri. Oh, di Kediri ya. Fakultas Hukum. Ya, saya nggak mungkin sebut nama lah. Oke. Ya, kalau iklannya masuk kan kita siap baru oke. Gitu lah. Ya gitu. Pak Ferry menarik sekali. Abis ini kita pengen tahu juga Pak Ferry ini track recordnya sebagai pengacara itu seperti apa? Pernah menangani kasus apa? Yang terbesar yang pernah Bapak Ferry tangani gitu? Ya, ada beberapa lah tanah. Gitu. Salah satunya. Ya, kita pengen tahu Pak. Salah satunya ya. Tanah di Kediri sini, ya nilainya lumayan juga. Berapa? Sebut dong Pak. Kita kan penasaran, nggak bisa dong. Sebutkan angkanya biar orang itu wah besar. Kamu kepo aja. Iya loh pasti. Gimana? Kalau masalah duit kepo nggak bisa. Jelas Pak. Oke, jelasin Pak. Berapa? Ketawa terus. Iya emang kurang ajar Pak. Pengacaranya, kameramen kurang ajar itu. Ya, itu kagak ya. Potong gaji Pak ini Pak. Ya. Potong gaji. Puluhan lah. Puluhan ya. Oke. Puluhan. Nggak bisa disebut. Oke. Berarti ya. Oke. Pak Ferry kita udah tahu namanya, lulusan mana gitu ya. Sekolahnya udah terpercaya lah di Kediri gitu. Kita tahu semua gitu sebenarnya. Pak Ferry ini tujuannya diriin perusahaan untuk apa? Untuk edukasi hukum atau hanya cari uang nih di masyarakat atau apa? Yang jelas ini aku jadi sok bijak kalau masalah ini. Nggak masalah, Bapak kan pengacara harus bijak dong. Jadi sebenarnya usaha ini supaya bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Oh iya, dalam ya. Dalam banget. Manfaat orang sekitar, ya, orang sekitar. Terus supaya juga untuk memberikan manfaat sama orang sekitar, juga menambah penghasilan juga bagi orang-orang sekitar juga. Ya. Mungkin orang-orang dari keluarga gitu kan, supaya kita bisa derajatnya membantu. terangkat gitu ya. Ya pasti.
Ya, perjuangannya ini panjang Pak pasti. Bapak yakin bisa menyelesaikan tugas ini? Sangat pendek sekali. Sangat pendek untuk tidak yakin gitu ya. Aduh. Perjuangannya pendek. Oh ya, oke siap. Oke. Terus Pak Ferry ini luar biasa ya, berarti punya hati yang baik gitu. Pak Ferry ya sebenarnya jahat Mas. Sebenarnya jahat. Satu tupi aja. Oh iya, pengacara itu harus jahat gitu ya. Ya enggak harus punya muka dua nggak sih? Ya enggak lah. Enggak ya. Bapak yakin itu? Enggak. Oke, berarti Pak Ferry ini tipikal orang yang baik ya. Walaupun pengacara biasanya cerewet gitu. Pak Ferry cerewet nggak? Lumayan cerewet. Kalau di pengadilan ya. Lumayan kritis. Oh ya, itu bukan cerewet ya. Oke. Bedanya cerewet sama kritis beda loh. Oh bedanya. Kalau cerewet kan nggak terkonsep cara ngomongnya. Oh iya benar. Kalau kritis kan ada pemikiran logisnya, ada datanya kan, ada mungkin pengetahuan yang lain ya. Yeah. Itu kritis namanya. Iya penting sih. Kalau pengacara nggak kritis gimana mau menangin di pengadilan kan Pak gitu. Oke Pak Ferry, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 11 nih. Pak Ferry kapan mulai mendirikan perusahaan ini? Terfikir gitu untuk bisa mendirikan perusahaan sebagai seorang pengacara gitu. Atau Bapak itu mulai jadi pengacara mulai kapan deh gitu? Sebenarnya kalau saya jadi pengacara ya 2 tahun yang lalu Mas. Itu resmi berdiri 2 tahun ya? Ya, dibantu sama orang tua. Orang tua kebetulan itu sebagai panitra. Tahu panitra? Enggak tahu Pak, apa itu? Jelasin ke penonton. Penonton juga berat Mas tahu. Kalau nggak tahu. Bercanda ya. Okay. Jadi gini, panitra itu asistennya hakim. Asisten hakim. Jadi pensiunan panitra akhirnya dibantu orang tua. Dari sejak kecil itu saya sering melihat orang tua saya tuh ngomongin masalah hukum. Ya, dengan orang, dengan saudara, dengan banyak orang lah. Jadi tertariknya di situ, kok seru ya jadi praktisi hukum gitu kan. Praktisi hukum pada waktu itu ya saya tertariknya ya di pengacara ya. Serunya gimana Pak? Saya lihat coba kita tag salah satu orang ya, pengacara terkenal ya, Hotman Paris itu kan banyak masalah. Bapak mau banyak masalah seperti dia? Kan nggak mau kan? Masa Bapak mau? Emangnya yang banyak masalah pengacara aja? Ada profesi yang banyak masalah, doanya itu minta dibanyakin masalah. Kok malah gitu? Ya. Oh iya pengacara ya, perawat. Oh iya, tanpa pasien nggak ada. Iya benar. Banyak orang sakit. Iya benar. Oh iya harus ada yang meninggal ya biar kerja ya. Di komen nggak Pak? Enggak masalah lanjut. Itu kan ya benar. Jadi masalah itu kadang itu membawa berkah bagi sebagian orang. Bukan dalam arti kata kita berdoa meminta mendapatkan banyak masalah, enggak. Kalau kita menyelesaikan masalah orang lain itu kan lebih puas rasanya. Bayangin perawat itu yang di rumah sakit yang dirawat itu bisa sembuh gitu kan. Lega tuh rasanya. Wah bisa ya ternyata. Iya nggak? Iya bener sih. Tapi iya juga sih. Saya mau bantah gimana kalau itu nggak benar soalnya. Dokter juga. Orang sakit terus dirawat, dikasih saran, diberi obat, kok sembuh, nah kan? Iya, benar juga sih. Di sisi lain dapat banyak masalah, di sisi lain dapat kepuasan dari menyelesaikan masalah itu. Iya, kepuasan batin ya kalau kita merasa membantu orang lain dan berhasil gitu ya. Ya. Oke. Pak Ferry ini sebagai pengacara, kira-kira Bapak ini punya main course gitu, ibaratnya seperti makanan hidangan utama Bapak itu di apa gitu. Bapak ini jago di bidang apa? Kan banyak sekali bidang-bidang hukum ini yang ditangani, mau perceraian, perdata, itu apa Pak? Bapak ini kuat di mana gitu? Nah sementara ini saya belajar fokus di masalah perdata. Perdata ya, apa perdata itu Pak? Karena saya sering dapat kasus tanah Mas. Kasus tanah ya. Kasus tanah itu gimana ya? Ada sengketa tanah, ada penyerabutan. Sengketa tanah, penyerobotan. Oke. Ya. Kalau sengketa tanah itu, kalau Bapak pernah menangani itu secara personal antara orang per orang ini atau sama perusahaan, Bapak bisa gitu, bantu gitu? Bisa. Ya. Berarti bisa bantu orang ada masalah ya bisa bantu. Ya. Terus kalau misalkan ada perusahaan yang terlibat masalah juga mengenai sengketa tanah, Bapak bisa bantu ya? Ya. Bisa
ya. Mas Sofi tahu sendiri dong tim saya di depan. Iya sih banyak ya. Banyak ya. Banyak banget gitu. Termasuk kameramen ini tim saya. Kameramennya ngerangkap gitu ya. Iya. Sebenarnya orang hebat ini ya. Iya, orang Tapi hebat. di belakang kamera. Belakang kamera. Gimana ya? Kita lain kali Ya, ngobrol ya harusnya ya. Kita doakan punya istri 3. Wah, enak bener ya. Kalau saya didoain berapa, Pak? Ya, mintanya berapa? Maksimal dong ya. Ya oke. Pak Ferry, tadi sama Bu Yuliati ya, saya penasaran Bu Yuliati itu siapa. Nanti kita mungkin akan undang langsung ke sini ya, untuk bisa ngobrol langsung sama Pak Ferry juga gitu. Oke, teman-teman, sekian ya kali ini kita perkenalan dulu siapa Pak Ferry gitu. Nanti next kita akan bahas lagi, gali lebih dalam mengenai topik-topik pembahasan yang lebih menarik lagi mengenai hukum ya. Jangan lupa untuk teman-teman follow ya, komen, kalian kasih saran apapun itu bisa membangun kita agar menjadi konten kreator edukasi hukum terkemuka nanti ya. Kita bisa ngasih manfaat seperti apa yang dikatakan Pak Ferry tadi. Oke teman-teman, sekian dari saya dan Pak Ferry. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Next kita akan bahas lagi mengenai apa yang seru. Komen aja di bawah. Terima kasih.